Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video ini kita akan membahas bagian materi ring, yaitu subring. Oke, kita mulai saja dari definisi ya. Apa yang dimaksud dengan subring? Jadi kalau kita punya R suatu ring, himpunan bagian tak kosong S di R, jadi S-nya adalah subset dari R dan bukan himpunan kosong. Jadi S-nya minimal satu anggota. Dikatakan subring jika S juga ring terhadap operasi biner yang sama pada R. Nah, jadi hubungan antara S dan R itu adalah subset. Tapi kalau S-nya juga membentuk struktur ring, maka dialah disebut subringnya. Kita kasih contoh, kita sudah belajar bahwa Z adalah suatu ring, maka ring Z itu adalah subring dari ring Q. Karena kita tahu bahwa Z adalah subset ya dari Q. Subset sejati ya. Boleh juga ditulis seperti itu. Kemudian ring bilangan rasional itu juga subring dari bilangan real, ring bilangan real ya. Karena hubungannya juga sama, Q ini adalah subset dari R real ya. Maka dia menjadi subring dari R. Nah, kita juga sudah mengenal ring NZ ya. Itu adalah subring dari ring Z untuk sembarang N. Jadi contohnya kalau N-nya kita ambil 2 berarti 2Z. Ini jelas adalah subset dari Z. Nah, seperti itu. Kemudian ring 6Z ini kan kelipatan 6. NZ secara umum adalah suatu ring, maka 6Z juga ring, subring dari 2Z karena kelipatan 2 yang ini. Sementara yang 6Z kelipatan 6. Jelas kelipatan 6 ada di dalam kelipatan 2 semuanya anggotanya. Makanya ring 6Z subring dari ring 2Z. Nah, Z3 kita tahu anggota dari Z3 adalah 012. Tetapi ring Z6 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun anggotanya sama ya, Z3 ada 0, 1, 2, ada di dalam Z6, tetapi operasinya berbeda. Karena di Z3 itu adalah modulo 3, sementara di Z6 itu adalah modulo 6. Jadi 0, 1, 2 itu berbeda dengan 0, 1, 2 yang ada di Z6. Makanya bukan subring. Oke, nanti kita akan mencari subring dari Z6 apa saja gitu ya. Ini adalah contoh sekilas. Jadi S subring dari R ya. Subring dari R itu kalau hubungannya R-nya si S-nya adalah ring dan hubungannya dengan R adalah subset. Kita lanjut. Ada yang dimaksud dengan subring trivial dan subring tak sejati. Kalau yang ini tadi semuanya adalah yang 4 ini adalah subring sejati. Sejati kenapa? Karena ringnya tidak sama. Jadi Z itu tidak sama dengan Q, lebih kecil ya, lebih sedikit anggotanya daripada Q. Ada anggota Q yang tidak ada di Z, seperti itu. Jadi itu namanya adalah subring sejati. Nah, jadi ada istilah nanti subring trivial dan tak sejati ya. Himpunan yang isinya hanyalah 0, yaitu identitas tanda penjumlahan. Ini adalah suatu ring ya. Kita tahu ini juga ketika belajar grup, ini adalah subgrup. Ya, anggotanya cuma 0, terpenuhi semua kriteria ring. Jadi himpunan yang isinya hanya 0 adalah suatu ring. Lebih lanjut, dia adalah disebut subring trivial. Ya, karena anggotanya hanyalah satu anggota, itu 0. Nah, karena kita tahu bahwa R sembarang ring pasti subset dari dirinya sendiri ya. Maka ring R itu juga kita sebut sebagai subring, yaitu subring dari dirinya sendiri. Nah, subring ini kita sebut tak sejati. Oke. Jadi sebenarnya dia sama ya, R dengan R. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menguji suatu subring, kita menggunakan teorema ya.
yang bisa kita pakai. Kalau dari definisi kita menunjukkan subring itu ya tunjukkan S-nya adalah suatu ring, berarti harus memenuhi grup abelian yang grup terhadap penjumlahnya ada abelian, kemudian asosiatif perkalian serta distributif kiri kanannya ditunjukkan. Nah, kalau menggunakan teorema ini, himpunan tak kosong S di dalam R merupakan subring jika dan hanya jika A kurang B anggota S dan A kali B anggota S untuk setiap AB di S. Jadi kita cukup membuktikan hasil pengurangan anggota S adalah masih di S tertutup terhadap ya pengurangan ya dan perkalian. Nah, cukup dua ini yang harus ditunjukkan untuk menunjukkan subring. Ya, untuk yang pertama ini yang A min B anggota S ini kalau kita belajar di grup adalah cara untuk menunjukkan subgroup ya. Kemudian karena terhadap perkalian ya kita cukup menunjukkan hasil perkaliannya masih tertutup. Nah, seperti itu. Kita ambil contoh. Tunjukkan bahwa S yang merupakan ini matriks ya. A0 0B. Jadi ini seperti matriks diagonal. Diagonalnya AB di mana AB-nya anggota bilangan real. Tunjukkan ini AS adalah subring dari ring matriks. Nah, untuk menunjukkan subring kita cukup pakai teorema yang tadi. Yang harus tunjukkan adalah hasil pengurangan dan hasil perkaliannya tertutup. Mari kita lihat. Kita ambil dua anggota dari S sembarang ya. Jadi A-nya kita anggap saja A0 0B dan B-nya C0 0D. Di mana di sini A, B, C, D-nya anggota real semuanya. Karena kita mengambil anggota S ya. Jadi A, B, C, D-nya haruslah bilangan real. Nah, kita tunjukkan yang pertama A kurang B. Kalau kita mengurangi dua matriks, berarti kurangi yang seletak. Jadi A min C, 0, 0, dan B min D. Kita tahu bahwa A min C jelas itu anggota bilangan real ya. Karena bilangan real adalah suatu ring. Dan dia hasil pengurangannya masih ada di real juga. Ini juga anggota bilangan real. Oleh karena itu, hasil pengurangan A min B kedua ini adalah masih di S. Terpenuhi karena anggota S itu diagonalnya ada di real. Nah, karena dia tidak keluar dari bilangan real berarti masih di S. Begitu juga dengan perkalian, kita mengali matriks. Mengali matriks diagonal dengan matriks diagonal sebenarnya tetap pakai aturan perkalian ya. A0 kali C0 jadi baris kali kolom. Nah, hasilnya akan seperti ini, AC 0 0 BD. Hasil perkalian ini karena A dan C-nya bilangan real, jelas A kali C bilangan real, ini juga BD-nya bilangan real. Oleh karena itu hasil perkalian adalah anggota S. Nah, dengan begini kita sudah menunjukkan bahwa S yang tadi ini adalah subring dari matriks M2Z. Matriks M2Z adalah matriks berukuran 2 kali 2 dengan entry bilangan real. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang perlu dipahami juga bahwa tidak benar bahwa misalnya matriks M2R itu bukanlah subring dari M3Z, 3R misalnya. Tidak benar ya. Karena yang M2R berarti matriksnya berukuran 2 kali 2 sementara M3R ukurannya 3 kali 3. Jadi M2R ini tidak berada di dalam M3R, ini berbeda. Jadi itu bukan subring. Nah, kita ingin mencari subring apa saja yang ada di Z6. Contohnya ya, Z6. Jelas anggota Z6 itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jelas setidaknya dia punya dua subring. Yang pertama, yang isinya hanya 0 saja. Ini namanya subring trivial ya. Ini trivialnya. Seperti yang tadi di awal disampaikan. Kemudian yang kedua jelas dirinya sendiri itu juga merupakan subring. Jadi S1 S2 udah ada dua subring dari Z6. Nah, kita akan mencari yang lain. Kalian bisa mencoba dari ya untuk menentukannya 0 sama seperti kita memasangkan ketika mencari subgroup ya terhadap penjumlahan sebelumnya. Kalau 0 dipasangkan dengan 1, jelas nanti 1 tambah 1 harus tertutup terhadap penjumlahan juga.
subring harus membentuk ring, berarti harus ada 2, harus ada 3 dan seterusnya. Maka ini ujungnya akan menjadi Z6 ya. Padahal kita sudah punya tadi Z6. Maka jangan pasangkan dengan 1. Jadi kita mencarinya 0 dipasangkan dengan 2. Nah, 0, 2. Suatu subring haruslah dia operasi grup terhadap penjumlahan. Jadi 2 tambah 2 berapa? 4. Nah, ini kalau kita tambahkan di dalam anggota ini 2 tambah 4, 6. 6 modulo 6 adalah 0 ya. Jadi 2 tambah 4 adalah 0. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 8 itu 2. Berarti ini tertutup terhadap penjumlahan. Oke. Nah, ini yang 024. Apakah sudah memenuhi kriteria subring? Tadi yang kita harus perhatikan adalah hasil pengurangannya ada. Jadi perhatikan A min B-nya harus ada di S. Dan AB-nya ada di S. Nah, kalau ini kita cek ya, kita periksa. Hasil pengurangan dari ketiga elemen ini 4 kurang 4 jelas 0, 4 kurang 2, 2, 2 kurang 4 min 2 itu adalah sama dengan min 2 tambah 6, 4 ya. Jadi ini sudah jelas tertutup terhadap pengurangan juga karena dia adalah grup terhadap penjumlahan ya. Ini perkaliannya masih ada di S enggak? Kalau mau kita bikinkan tabelnya seperti ini. Perkalian dari anggota 0, 2, dan 4. 0, 2, 4. Perhatikan 0 kali 0, ini 0 ya. 2 kali 2 di Z6 sekarang ya. 4, 2 kali 4, 8 berarti 2. Ini juga 2. 4 kali 4, 16 modulo 6. 16 modulo 6 adalah 4. Nah, ternyata hasil perkaliannya tertutup di dalam S3 yang tadi ya. Jadi kesimpulannya S3 adalah subring yang tadi. S3-nya anggotanya adalah 024. Ternyata itu juga subring seperti itu. Nah, kemudian masih adakah subring yang lain di Z6? Kita sudah menemukan 3 ya. Tadi kita memasangkan 0 dengan 2. Bagaimana kalau kita memasangkan? Contohnya kita anggap saja S4. Kita pasangkan 0 dengan 3. Nah, 3 tambah 3 adalah 6, berarti 0. 0 tambah 3, 3. Berarti sudah tertutup terhadap penjumlahan. Berarti yang 03 ini kemungkinan adalah subring juga. Kita tinggal mencek hasil perkaliannya. 03, 03, 0, 0, 0, 3 kali 3, 9, 33. Jadi hasil perkalian juga tertutup. Jadi kita simpulkan S4 ini juga adalah subring ya. Tinggal yang belum kita pasangkan S yang berikutnya 0 dengan 3 udah, 0 dengan 4. Jelas nanti kalau kalian pasangkan 0 dengan 4, 4 tambah 4 dah 16 berarti modulonya modulo 6 ya. 4 tambah 4 8 ya. Berarti 8 bukan. Nanti terhadap perkalian kita cek terhadap penjumlahan dulu. 0 tambah 4, 4 tambah 4 adalah 8 berarti 2. Jadi kalau kita pasangkan dengan 4 pasti minimal harus ada 042. Maka ini masih sama dengan S3. Jadi ini tidak pengaruh. Kalau kita pasangkan dengan 5, 5 tambah 5 adalah 10, 10 di modulo 6 berarti 4. Berarti 5 tambah 4 9 di modulo 6 3. Maka ini akan menghasilkan Z6 kalau kita teruskan. Berarti tidak ada lagi yang lain. Kesimpulannya, subring yang ada di Z6 ada 4 buah ya. Yang mana itu? Pertama adalah S1 yaitu subring trivial, S2 yaitu dirinya sendiri Z6, S3 yaitu yang terdiri dari 3 anggota 024, dan yang keempat adalah 03. Nah, seperti itu. Jadi ada 4 buah subring di Z6. Oke. Kemudian kita akan melihat perbedaan ya. Kalau kalian perhatikan pada Z6 elemen identitasnya berapa? Identitas perkaliannya 1 ya. Z6 identitas perkaliannya adalah 1. Tetapi subringnya bisa saja elemen, apakah kita coba perhatikan S3 anggotanya 024. Apakah berarti subringnya 024 tidak punya elemen identitas?
Nah, itu jadi pertanyaan yang perlu dijawab. Apakah 024 tidak punya elemen identitas terhadap perkalian? Nah, coba kalian perhatikan. Yang dimaksud dengan elemen identitas apa? Elemen identitas secara definisi adalah kalau kita mengali identitas ya, perkalian identitas satu di ring itu, kalau dikali dengan apapun A, mungkin kita menulisnya identitasnya pakai E aja kali ya. E kali A harus sama dengan A atau sama dengan AE ya. Jadi identitas perkalian tidak mempengaruhi perkalian dengan sembarang anggota dari ring. Atau 1 kali A adalah A kali 1 begitu. Nah, kalau kita perhatikan anggota S3 ini 024, mana yang menjadi elemen identitas? Nah, kalau kita perhatikan ya, 0 kalau dikali apapun hasilnya 0, 0, 0, berarti tidak memenuhi kriteria identitas. Tapi kalau 2 dikali 0, 0 kali 2, 4, berarti berbeda ya. Perkalian 2 dengan 2 tidak menghasilkan 2. Tapi kalau dikali dengan 4, 4 kali 0, 0, 4 kali 2, 2, 4 kali 4, 4. Kita perhatikan ternyata hasil perkaliannya sama dengan A-nya sendiri. Jadi ini kan tadi A-nya kita ganti 024. Kalau dikali dengan 4, ternyata hasilnya masih 024. Jadi tidak mempengaruhi perkalian. Maka kita simpulkan pada S3 ya. S3 anggotanya apa? 0, 2, 4. Ini adalah ring ya. Ini merupakan ring dengan operasi apa? Penjumlahan modulo 6 ya. Dan perkalian modulo 6. Ternyata elemen identitasnya apa? Elemen identitas pada subring ini yang menjadi elemen identitasnya adalah 4. Jadi elemen identitasnya adalah 4 anggota S3. Jadi elemen identitas pada subring bisa saja berbeda dengan elemen identitas pada suatu ring. Karena tadi di Z6 elemen identitasnya adalah 1. Seperti itu ya. Oke. Jadi kita sudah menemukan semua subring yang ada di Z6. Oke, kalau di Z6 tadi bisa elemen identitasnya berbeda. Tapi kalau kita perhatikan di ring Z ya, yang saya kenal ini elemen identitasnya adalah 1 ya. Karena 1 kali A pasti sama dengan A kali 1 di Z. Tapi kalau subring dari Z, contohnya 2Z ya, kelipatan 2. Ini adalah subring dari Z. Apakah 2Z punya elemen identitas atau elemen identitas yang berbeda? Ternyata kalau kita perhatikan 2Z itu kan adalah himpunan semua yang bisa ditulis sebagai 2P, di mana P-nya anggota bilangan bulat. Nah, apakah dia punya elemen identitas? Berarti kalau dikalikan 2P dikalikan sesuatu elemen identitas, hasilnya haruslah 2P lagi. Berarti E adalah 2P dibagi 2P ya. Seperti itu. Berarti elemen identitasnya haruslah 1. Nah, sementara 1 tidak ada di bukan anggota 2Z. Jadi elemen identitas tidak ada di 2Z. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan singkat tentang materi subring. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih.